Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nila Amarwati dari cabang Jakarta Cilandak. Saat ini saya ingin mempresentasikan buku yang telah saya baca di Dila yang berjudul Cara Mudah Memikat Hati Orang Lain. Buku ini ditulis oleh Dwi Swigno. Saat kita berada dalam suatu lingkungan yang baru, pasti semua orang akan merasakan rasa tidak percaya diri, rasa grogi, atau mungkin rasa takut. Karena tidak semua orang bisa langsung mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mereka akan muncul pertanyaan-pertanyaan, aduh aku mau gabung nggak ya? Atau saat itu, aduh aku deg-degan ya mau gabung dalam suatu lingkungan itu. Saat kita sudah berada di dalam situ pun mungkin kita akan masih punya perasaan, aduh mereka nyariin aku nggak sih kalau aku nggak ada, kayak gitu. Tidak mudah berada dalam satu lingkungan yang baru. Kita harus punya keberanian untuk mulai mengenalkan diri duluan, atau kita mulai harus mencoba untuk menyapa orang lain gitu. Hal-hal yang sebenarnya mudah tapi juga tidak segampang itu dilakukan. Dalam suatu lingkungan itu ada 3 tipe orang di sekitar kita. Tipe pertama adalah tipe yang diharamkan. Tipe yang diharamkan keberadaannya. Jadi kayak orang-orang yang berada dalam kelompok ini adalah orang-orang yang cenderung mengganggu atau membuat tidak nyaman dalam suatu lingkungan. Jadi kita berusaha untuk menghindar dari orang-orang yang seperti ini. Yang kedua adalah tipe orang yang disunahkan. Tipe ini adalah tipe-tipe yang jika dia ada tidak apa-apa, kalaupun dia tidak ada juga tidak apa-apa. Orang-orang yang biasanya cenderung untuk ada dalam lingkungan itu hanya senangnya diam atau hanya mengikuti seadanya. Jadi dia tidak berperan secara aktif dalam lingkungan itu. Sedangkan yang ketiga adalah tipe yang diwajibkan, yaitu tipe orang-orang yang senang membuat suatu lingkungan itu menjadi lebih ceria, lebih ramai gitu. Jadi biasanya orang-orang akan justru malah mencari orang itu jika dia tidak ada. Bagaimana kita bisa mudah untuk beradaptasi dalam suatu lingkungan baru? Tentu kita harus bisa berbicara dengan yang benar, atau kita berusaha untuk mengenalkan diri kita itu dengan dari cara bicara kita. Pertama ada berkata benar. Berkata benar adalah mengenalkan diri kita sendiri itu dengan apa adanya, jadi tidak melebih-lebihkan atau malah justru mengurangi. Orang akan respect, akan menghormati kita apabila apa yang kita katakan itu benar. Yang kedua adalah berbicara fasih. Fasih itu maksudnya jelas. Jadi saat kita mengenalkan diri kita kepada orang lain itu, kita bicaranya dengan fasih, dengan jelas, jadi tidak seperti menggumam. Yang ketiga adalah berkata hormat. Berkata hormat adalah kita tahu menempatkan diri kita dengan siapa kita berhadapan. Saat kita berhadapan dengan yang lebih tua, maka kita akan berkata lebih hormat, lebih santun. Sedangkan yang lebih muda mungkin kita akan lebih jelas, tapi tidak seenak-enaknya. Yang keempat, berkata lemah lembut. Saat kita berada dalam satu lingkungan, pasti orang akan langsung menilai dari cara kita bicara. Kalau cara kita bicaranya sudah mulai tidak enak atau mulai kasar, pasti orang akan enggan untuk berdekatan dengan kita. Jadi lebih berkata lemah lembut dengan suara yang jelas, maka orang akan lebih senang untuk memulai bicara dengan kita. Yang keenam adalah berkata pantas, yaitu berkata yang sopan, yang tidak seenaknya, dan tentunya menghormati lawan bicara kita. Setelah itu ada kesan yang diambil dari kita adalah selain dari cara bicara adalah tentunya cara kita bersikap. Cara bersikap itu kita tidak lupa dengan senyum. Semua orang pasti akan menyenangi atau akan menghormati kita jika kita selalu tersenyum, tidak dengan muka yang cemberut gitu. Yang kedua, mengucapkan salam, yaitu selalu mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau mungkin assalamualaikum saat kita bertemu dengan tetangga kita.
Yang ketiga, menyapa. Kita tidak harus menunggu disapa. Saat kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita akan lebih menyenangkan, akan lebih disukai jika kita juga mau menyapa duluan. Yang keempat yaitu sopan. Semua orang pasti akan menyenangi tetangganya atau menyenangi orang yang berhubungan dengan kita jika kita sopan. Entah dia siapa, entah dia dari mana, pasti kalau kita menyapa dengan sopan, semua orang akan menghormati kita. Dan tentunya tidak lupa dengan santun. Kalau sopan tapi kurang dengan santun, pasti orang juga akan kurang respect pada kita. Jika cara-cara ini sudah kita jalankan dalam suatu lingkungan baru, pasti kita akan masuk ke dalam kelompok yang diwajibkan, karena orang akan senang untuk bergaul atau bertemu dengan kita. Demikian presentasi saya untuk buku yang telah saya baca ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.